Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua RT ya? Enggak, bapaknya. Oh, bapaknya. Ibu RT. Ibu istri dari Ketua RT. RT 9 RW 5 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ibu Yusnita. Ya. Ada, pokoknya banyak deh ya. Ya, salam kenal dengan saya Imam Ratrioso. Ya. Ada yang tahu saya? Belum ya. Ada yang pernah lihat saya? Oh, udah. Di mana lihatnya? Oh, di TV. Waduh. Alhamdulillah Ibu ya. Ya. Baik, salam kenal dengan saya Imam Ratrioso. Saat ini saya menjadi bacalek. Apa itu bacalek? Apa tuh? Banyak apa? Nah, banyak bakal. Canya calon, leknya legislatif. Oh, pinter-pinter nih. Bakal calon legislatif DPR RI. Nah, DPR RI itu untuk wilayah Jakarta 1. Jakarta 1 itu seluruh Jakarta Timur. Jadi ada 10 kecamatan Ibu, termasuk kecamatan Ciracas ini. Cipayung. Nah, ini bagian dari sosialisasi saya ketemu dengan para warga ya. Bagian dari warga Jakarta Timur. Nah, acara ini selain juga sosialisasi juga adalah pengajian ya, Bu Yusnita ya. Biasanya ibu-ibu itu lekat dengan pengajian ya. Nah, kalau boleh saya meminta, ibu-ibu minta saya ngomongin apa nih? Temanya apa nih? Sembako ya. Oh, sembako. Sembako mana? Ini tema pengajiannya, Bu, tema pengajiannya. Tema pengajiannya. Oke. Nah, tema pengajiannya adalah kenikmatan menjadi seorang mukmin. Nikmatnya menjadi seorang mukmin. Ibu-ibu kan semua nih mukmin ya, muslim dan mukmin ya. Ya. Kalau saya tanya apa sih Bu kita nikmatnya jadi seorang muslim mukmin itu apa? Apa yang sudah dirasakan? Kan kita sudah berpuluh-puluh tahun ya jadi orang muslim. Ya. Apa enaknya? Terus kita sekarang payah-payahan mengurus hidup pengajian Pak Imam, sholat subuh, capek banget jadi muslim. Katanya nikmat. Nah, saya mau tanya apa kenikmatannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, ada bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Nikmat di mana? Hah? Nikmat ya, kenikmatan jadi seorang muslim. Nikmat tenang dalam beribadah. Oh, tenang dalam beribadah, bagus sekali. Ada lagi apa lagi? Kayak gini loh, kayak kita kan makan apa? Durian kan? Saya makan itu enak, enak banget, enak kan? Ya enak gitu kan, manis segala macam. Apalagi makan pizza. Nah, sekarang kita jadi orang muslim, jadi orang mukmin, ini apa kenikmatannya? Ya, coba. Oh, berarti bisa menguasai amarah. Iya betul. Bagus sekali. Wah, apalagi Bu? Apalagi? Ayo. Sebenarnya Ibu sudah merasakan, cuman gimana ngungkapinnya gitu ya. Nah, barangkali kalau bisa bercerita yang lain bisa tahu. Nah, oh benar ya dia ngomongin Ibu ini. Saya setelah jadi muslim, setelah rajin sholat, tadi ibadahnya tenang. Terus amarahnya tadinya pengen nyubitin suami jadi nggak jadi gitu kan, nggak boleh marah-marah ya kan. Mau komplain, mau ngeluh, suami ngasih uang gede banget gitu kan. Jadi oh, nikmatnya sabar, betul. 3, apalagi? Menyambung silaturahim. Waduh, bagus banget, keren sekali. Siapa yang tahu pahalanya bersilaturahim?
Memperpanjang umur, nambah rezeki tuh, keren banget ya. Man ahabba ayyubsatolahu fi asarihi wa ayyum sa'alau fi rizki falyasur rahimah. Barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan diperluas rezekinya, maka bersilaturahmi. Itu hadis, itu perkataan Rasulullah, itu bagian dari menjalani ajaran Islam, bagian dari menjadi seorang muslim dan mukmin. Jadi sebenarnya kalau kita ingin bertambah usia dan bertambah berlebar-lebar rezekinya, setiap hari silaturahmi. Jelas. Besok RT 1 nomor 1, besok RT 1 nomor 2. Jalanin aja ya kan. Termasuk hari ini. Ya kan? Hari ini kita bersilaturahmi. Saya bisa bersilaturahmi sama ibu. Ibu ngelihat saya. Oh, ada Pak Imam, nambah saudara 1. Betul nggak? Saya nambah saudara ada 40 nih, ya. Wah, kita tinggal saya japri dulu. Halo, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu kan? Ntar dibalas, siapa Imam gitu. Mantap Bu, bersilaturahim. Apa lagi? Kenikmatan menjadi seorang mukmin, muslim. Ibu yang di sana. Apa Ibu? Oh, dapat suami yang soleh. Betul sekali. Kalau kita sudah jadi mukmin, jadi muslim, kalau menikah dulu pasti yang diukur adalah cari suami yang soleh. Udah dapat Bu? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk beliau, tepuk tangan. Alhamdulillah. Berarti yang lainnya kok diam-diam aja? Suaminya soleh ya. Betul. Kenapa? Karena Nabi kita mengajarkan, betul nggak? Ya. Fakhtar lidzatiddin. Kalau kamu ingin mencari jodoh, biasanya orang-orang itu milih karena 4, betul nggak? 1 karena kekayaannya, berapa tanahnya, ya kan? Berapa meter, ya kan? Berapa kontrakannya, berapa kalung emasnya, berapa kilogram, ya kan? Atau karena nasabnya, keturunan. Ini anaknya bagus, anaknya Raden, Cokro, atau Tengku, atau karena kecantikan dan kegagahan. Sekali kaya, kita bagus kaya siapa? Syahrini, oh ya Syahrini, betul. Semua orang ngaku Syahrini kan cakep ya Bu ya. Karena konon katanya kalau cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu absolut ya Bu ya. Ya, atau ganteng ya. Ganteng kayak siapa nih Bu sekarang Bu, artis yang ganteng? Hah? Kayak Pak Imam ya? Alhamdulillah saya dibilang ganteng. Ntar saya bilang istri saya nih, tuh dibilang ganteng tuh sama ibu-ibu ya. Nah, tapi kata Rasulullah, fakhtar lidzatiddin. Kata Rasulullah, pilihlah bukan karena ketiga-tiga atau ketiga-tiga, tapi yang paling pertama pilihlah agama. Karena agama itu menjadi tanda daripada kesolehan, maka kamu akan tenang. Nah, saya ini psikolog Ibu. Saya psikolog, 20 tahun jadi psikolog, 20 tahun di antara pekerjaan saya itu menerima curhatan orang. Nah, beberapa problem-problem yang datang itu di antara problem rumah tangga. Nah, beberapa di antaranya adalah ceritanya adalah ketika waktu itu akan menikah segala macam, agama tidak dijadikan patokan, agama tidak dijadikan penilaian. Yang dijadikan adalah ucapan, kekayaan. Tapi nggak berapa lama kemudian cerek dan digaji, ya. Betul tadi Ibu. Apa suami yang soleh? Kalau dapat suami yang soleh, istrinya akan ikut-ikutan jadi soleh.
Kalau suami dapat istri soleh, suaminya akan ikut-ikutan jadi soleh. Kalau suami sudah soleh, ibu sudah soleh, anaknya insya Allah soleh. Kalau ayah sudah soleh, ibu soleh, anaknya soleh, maka jadilah keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Udah berapa tuh? 5 ya Bu ya. Kenikmatan menjadi seorang muslim dan mukmin. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu banyak loh. Apa coba? Apa? Kita ini menggali biar kita lebih mencintai Islam. Biar kita bisa lebih menghayati keislaman kita. Biar kita lebih bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Karena semua yang diajarkan itu betul-betul real, bukan kaleng-kalengan. Fakta, belah. Nah, ayo coba tambahin apa lagi? Yang ibu rasakan aja. Padahal tadi saya sudah hanya mempersiapkan 2 hal, ini sudah dapat 6 dari ibu-ibu semuanya. Itu keindahan berbagi pertanyaan. Ayo, siapa yang mau menambahkan apa yang dirasakan di seorang mukmin? Jadi pengikut Nabi Muhammad SAW betul sekali. Kita hari ini masih dalam bulan Maulid, betul ya? Kita sering mengadakan Maulid, ya kan? Bersolawat, ya kan? Menjadi umat Nabi Muhammad itu salah satu kenikmatan yang super, luar biasa. Kenapa ibu-ibu sekalian? Kenapa? Karena kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi lain sebelum Nabi Muhammad. Jadi nanti ketika hari kiamat itu semua orang kan bingung, Bu, kaget, takut, keringetnya udah menggulung begini karena akan dibuka, dibeber aib-aib kita, diperlihatkan amal-amal. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, umat Nabi datang minta syafaat, dan nabi-nabi itu tidak bisa memberikan syafaat. Yang hanya bisa memberikan adalah Nabi Muhammad. Umat-umat itu pada akhirnya pun diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, tapi urutannya terakhir. Pasti beliau mengutamakan umatnya terlebih dahulu, dan kita akan mendapatkan itu semua. Apalagi kalau kita rajin bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, dan seterusnya. Ada salat munjiat, ya. Ada banyak macam-macam salawat. Betul, bersyukur kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi yang paling mulia, Nabi yang super, Nabi yang karena sebabnya, karena wujudnya, karena cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa itu nabi yang paling sering bertanya, paling sering dialog. Maka disebut kalamullah. Kalamullah, orang yang sering berbicara kepada Allah. Suatu ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, mengapa engkau lebih muliakan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain? Kata Allah, kalau engkau ya Musa dan nabi-nabi yang lain beribadah, bekerja keras untuk ibadah, untuk mencari ridhoku, kalau Allah, aku justru ingin mencari ridhonya Muhammad. Begitu tingginya makom derajat dari Nabi Muhammad. Kita diminta sering-sering bersolawat. Salat kita nggak sah, tasyahud kita tidak sah kalau tidak baca salawat. Doa kita bahkan bisa jadi tidak makbul kalau tidak diakhiri dengan salawat. Salawat itu, Nabi Muhammad itu menjadi rukun kita. Syahadat kita harus bersyarat kepada Allah dan bersyarat kepada Rasul. 6. Ada lagi menambahkan enaknya jadi seorang muslim, seorang mukmin. Ayo, apa rasa-rasanya?
Silakan. Apa yang dirasakan? Ini ibu-ibu pakai mempunyai kiblat betul sekali. Coba siapa? Banyak yang sudah umroh sini ya? Umroh, haji ya kan? Atau kalau kita lihat di TV lah kan, kita lihat orang sholat kan kiblatnya Ka'bah ya kan? Ka'bah semua dari utara selatan semua mengarah ke kiblat. Itu kalau lihat dari atas itu indah sekali, ya. Apalagi yang tawaf itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Itu indah sekali. Hanya berpakaian ihram. Itu indahnya Islam. Kita ibu-ibu sholat mukenanya bisa berbeda warna tapi menghadapnya sama. Simbolnya ketika kita umroh dan ketika haji pakai umroh, pakai ihram putih semuanya, nggak kelihatan ini jenderal, yang ini artis populer, yang ini youtuber, nggak kelihatan. Semuanya sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya, dan yang hanya tahu ketakwaan itu hanyalah Allah. Tidak boleh seseorang merasa lebih bertakwa dari yang lain. Punya satu kiblat. Mohon maaf, yang di lain nggak ada kiblatnya. Kalau bikin bangunan ya mau-maunya atau indah-indahnya kan begitu. Kalau kita enggak, bangun masjid yang paling dicari pertama adalah kiblat. Oh, berapa derajat? Lintang kiri, lintang kanan. Baru kemudian bangunannya, baru kemudian keindahannya, baru kemudian jamaahnya. 7. Oh, ini kalau dijadiin buku panjang. Ada satu lagi deh Bu, satu lagi coba yang udah nambahin. Mempunyai Al-Quran betul sekali. Taraktukum fil amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Rasulullah, ini meninggalkan 2, Al-Quran dan Sunnah. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama. Itu warisan, itu mukjizat terbesar dari Rasulullah adalah Al-Quran yang setiap hari kita baca. Yang kalau kita baca, bacaan kita akan melindungi kita. Yang kalau kita baca, bacaan kita akan menjadi pembeda dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang kalau kita baca, itu akan menjadi obat. Ya, sering ada kiai-kiai ya, ada orang sakit, buka syariatnya. Mana airnya? Minum ya. Apa yang dibaca oleh kiai-kiai? Iya, surah Al-Quran. Bisa Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, atau bisa Tabarok, atau bisa Al-Baqarah. Yang penting baca Al-Quran. Sembuh. Al-Quran. Nah, kita sudah seberapa besar kita mencintai Al-Quran, seberapa sering kita membaca Al-Quran. Jangan Al-Quran kita indah sekali di laci, nggak pernah disentuh, ini indah. Pajangan nggak pernah disentuh ya. Nah, Quran yang benar itu udah agak lusuh, kan tiap hari dibuka, ya. Lusuh, karena tiap hari dibuka, dibaca. Oke, 7 luar biasa. Itu kalau kita urai kenikmatan kita sebagai seorang muslim itu nggak ada habis-habisnya, Bu. Ya. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi. Seandainya ilmu Allah tadi, kenikmatan-kenikmatan Allah berupa syariat-syariat tadi kita tulis, dan tintanya itu diambil dari lautan, Bu, ke Ancol. Ibu sering Ancol kan? Orang Ancol ya? Atau kali Ciliwung ya? Itu air laut diperes jadi tinta, ditulis kenikmatan di cara muslim tadi, sodako, punya kiblat, soleh, ditulis. Itu sampai tintanya yang seluas lautan itu habis, itu nggak akan pernah habis. Sampai Allah ngedatengin lagi, itu nggak akan bisa habis. Ilmu Allah.
Jadi kalau saya ngomong nih, ngomong terus nggak ada habis-habisnya, nggak ada capek-capeknya. Karena yang diomongin adalah ilmu Allah. Itulah kenikmatan menjadi hamba Allah, menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Wah, banyak sekali umat Rasulullah kita diminta untuk menjadi rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam itu apa? Ya rahmat buat semesta. Kalau kita di sini berarti rahmat buat pasir-pasir yang ada di sana. Rahmat buat pohon-pohon yang ada di sana. Rahmat buat tukang bakso dibeliin nanti. Ya, rahmat buat semuanya. Nggak boleh bertengkar, nggak boleh bermusuhan, nggak boleh membenci. Rahmat. Berarti orang itu senang dengan kehadiran kita. Jadi cara kita menguji apakah kita ini orang rahmat atau tidak sederhana. Kalau kita datang ke sebuah pertemuan atau datang ke orang lain, orang yang kita datang itu senang apa tidak? Nah, kalau senang berarti alhamdulillah kita menjadi orang yang dirahmati. Kita menjadi rahmat buat orang tersebut. Tapi sebaliknya kalau kita datang, orang yang duduk duluan itu pindah, berarti berarti kita tidak ada nggak Bu orang-orang kayak gitu? Ada. Jangan di sini, kita pindah ya kan? Ada itu. Ada orang yang sudah tidak disenangi, tidak sadar kalau dia tidak disenangi. Ada orang seperti itu. Itu adalah orang-orang yang hatinya sudah terkunci. Fi qulubihim ghulfun. Hatinya sudah ditutup, dikunci. Matanya, telinganya, hatinya sudah tertutup dengan penyakit dan fazadahumullahu maradha. Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah menambah penyakit. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengajian kita. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari ibu sekalian tentang materi pengajian atau apapun lah, atau apapun yang sekiranya bisa saya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ada pertanyaan?